Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam mahasiswa kuliah desain web. Hari ini kita akan melanjutkan latihan 13 hingga latihan 17 untuk CSS, yaitu Cascading Style Sheet. Yaitu kita lanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Kita akan belajar pengenalan tentang berbagai macam properti, kemudian di selector properti dan value-nya. Kita akan latihan mulai dari pengenalan ID, kelas, kemudian nanti ada bagaimana pengaturan layout dari gambar dan seterusnya. Oke, kita mulai saja untuk latihan 13. Pertama kita buat folder baru, misalkan 13 ini, kemudian kita tarik ke editor kita yaitu Visual Studio Code. Kita tambahkan di workspace kita. Nah, di sini kita perhatikan bahwa untuk Visual Studio Code jangan lupa add-on extension yang sudah ditambahkan, yaitu HTML, CSS support, dan HTML snippet. Ini memudahkan kita ketika mengetik CSS dan HTML. Oke, kita mulai saja. Di latihan 13 kita membuat baru. Di kanan new file, kita beri nama index.html. Oke, untuk bahasanya berarti kita ketikkan HTML versi 5, otomatis di sini akan muncul meta charset, meta untuk Edge dan Internet Explorer, kemudian ada viewportnya ini untuk responsive web ya. Jadi kita ketik aja ini latihan dokumen, kita ganti latihan. Oke. Untuk latihan 13, untuk teksnya boleh kita copy dulu. Jadi misalnya kita punya 3 paragraf, ini sama dulu, enggak apa-apa. Nah, di sini kita akan belajar misalkan memberikan style itu untuk warna, jadi warna tulisan dan warna background. Jadi kita bisa terapkan style di sini dengan teknik internal. Jadi stylenya ini diletakkan di setelah title ya, jadi di sini. Di CSS-nya ini masih internal di dalam title. Penulisan CSS jangan lupa kita bisa terapkan. Jadi kita selektornya mau tag apa dulu. Tag misalnya semua paragraf, berarti di sini kita masukkan dia adalah paragraf ya, paragraf. Tulisannya sama dulu, enggak apa-apa.
Oke, di sini ada 3 paragraf, anggap saja ini berbeda tulisannya, ketikannya. Kemudian kita kasih style dulu. Yang pertama, kita sebelum kasih style kita lihat hasilnya dulu di indeks. Seperti ini. Oke, saya kasih judul. Tadi ada sejarah web H1. Oke. Simpan. Kita reload. Ya. Nah, di sini kita ingin bedakan antara paragraf ini dan kita akan beri ID dan status di sini. Di ID dan kelas, maaf. Jadi ada ID dan kelas di setiap paragraf yang berbeda. Oke, untuk paragraf kita bisa kasih selector P. Kemudian di sini propertinya adalah mulai dari warna. Ya, warna ini sudah kita pelajari bahwa warna ada banyak sekali warna, nanti bisa diterapkan 140-an warna. Kemudian kalau misalnya Pak ini yang paragraf kedua kelas sendiri, paragraf 2 misalkan, maka di sini kita kita coba dulu lihat hasilnya ya. Kita reload. Ini warnanya aqua ya, warna biru. Kemudian kita khususkan untuk kelas para ini, berarti warnanya yang berbeda. Jadi kita bisa terapkan di sini kalau kelas titik para 2 maaf, kita terapkan khusus para 2, warnanya adalah brown. Oke, kita reload di sini. Nah, ini warna untuk paragraf kedua. Kemudian ada lagi yang disebut dengan ID. Misalnya ini ID, biasanya identitas ya. Jadi kita kasih para 3. Nah, di sini kita lakukan selector untuk para 3, yaitu bukan kelas ya, tapi ID. Jadi simbolnya ini para 3. Ini warna beda lagi. Kuning ya, atau orange ya. Oke, kita save, kita reload. Nah, ini untuk ID dan pemanggilan ID dan kelas. Oke, kira-kira seperti itu latihan 13. Kita lanjutkan latihan 14. Oke, latihan 14 kita akan mencoba mengganti warna dan font ya. Ini ada fontnya juga. Jadi penggantian font. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya ini masih ke 13, kita duplikat saja. Jadi di sini kita copy paste aja. Oke, latihan 14.
yaitu mengganti fontnya, font di para dua. Nah, misalkan di semuanya dulu aja ya, di semuanya. Misalkan background color, kita akan berikan warna background. Kita lihat ini karena di latihan 14 kita harus open baru lagi. Oke. Ganti 14 ya. Ctrl S ya. Ini dari hasil background color warna merah tadi untuk tulisan. Nah, sekarang bagaimana jika font? Nah, kalau font tentu saja kita bisa terapkan di sini kita menggunakan font family. Nah, kita bisa milih yang sudah ada di sini, biasanya Arial atau Verdana gitu ya. Kita coba Arial, ini bisa dipilih salah satu. Kemudian ada font style, misalnya miring semua, italic gitu ya. Kemudian ada font size. Nah, ini ada aturannya font size nya, misalkan kalau di modul itu kalau Anda perhatikan 20 pixel, di 20 pixel. Kemudian ada juga perataan naskah, yaitu kita menggunakan text align, yaitu rata kiri kanan, justify. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini ukurannya dan rata kiri kanan dan semua sudah italic. Untuk ID dan kelas nanti bisa dicoba mengganti-ganti jenis font, terutama font juga bisa didapatkan dari download atau dari Google Font ya. Nanti kita bisa mencari dari Google Font. Oke, itu jadi ada beberapa tambahan di 14 ini, yaitu font family dan font size. Itu untuk latihan 14. Latihan 15 yaitu mengatur ukuran elemen menggunakan CSS. Di sini gambar yang web yang ingin dihasilkan adalah adanya gambar yang bersebelahan dan diatur dengan CSS layoutnya ya. Jadi kita mulai dulu dengan membuat folder baru di latihan 15. Kita beri nama 15. Kemudian di sini kita akan mendownload gambar ya. Gambarnya kita bisa download di yang free image stock ya. Jadi saya pakai Unsplash web. Saya download gambar-gambar dulu bebas. Terima kasih untuk Unsplash. Kita punya foto yang bisa di download bebas saja. Oke. Oke, kita masukkan ke folder kita. Kebetulan ini formatnya JPG ya, jadi kita kasih nama Fox misalnya. Kemudian di sini beer. Oke, kita sudah punya dua gambar. Kita coba buat webnya. Kita drag latihan 15 ke sini. Sebelumnya ini di close dulu biar nanti Anda nggak bingung ya.
Oke, kita sudah punya bir dan fox. Sekarang kita buat indeks HTML. Ini latihan 15. Kita masukkan di body, yaitu gambarnya. Cara memasukkan gambar tinggal image, kemudian source, itu ada bir.jpg. alt ini bila tidak muncul gambarnya, nanti di sini tulis bir aja. Fox. Oke, kita save, kita lihat dulu hasilnya. Kita lihat di indeks ini, kita open di Chrome aja. Ya, karena gambarnya ukuran besar maka tidak kelihatan. Di Fox ya, ini juga terlalu besar. Nah, kita akan mengatur positioning dari atau layout dari gambar tersebut. Oke, pertama kita beri ID. Nah, ID ini kita kasih ID gambar 1 gitu ya. Ini ID gambar 2. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bahwa gambar 1 sudah berubah jadi ID, gambar 2 jadi ID sendiri, yaitu kita akan atur ukuran width dan height-nya. Width dan height-nya itu untuk ukuran biar tidak terlalu besar. Di sini 320 kali 240. Oke, kita ikuti saja. Jangan lupa di bawah title kita kasih style. Ini ingat, CSS-nya masih di dalam HTML-nya, jadi masih sifatnya internal CSS. Jadi di sini kalau ID kita panggil dengan hashtag atau hash ya, gambar 1 dan ID gambar 2. Atau nanti kita copy aja. Ya, misalnya di sini width 320, height 240. Oke, kita copy ke gambar 2. Ya, kemudian kita lihat hasilnya dulu, apakah sudah berubah. Nah, ini 320 kali 240. Nah, untuk posisinya itu ada berbagai macam jenis posisi, bisa relatif, bisa absolut, bisa statik. Nanti Anda bisa static, sticky gitu ya, fix dan sticky itu nanti bisa Anda simak di W3 School tentang layout ya, layout posisi ada static, relatif, fix. Nanti Anda lihat bedanya. Relatif itu dia akan mengikuti posisi, kalau statik itu seperti biasa sebelum dimodifikasi. Kalau relatif itu dia akan adjusted atau disesuaikan dengan dari normal posisi. Jadi di sini kalau relatif, fix itu always stay the same, jadi tetap tempatnya. Biasanya ini untuk menu biar posisinya tetap di atas gitu ya kalau di scroll. Bisa juga pakai sticky. Kemudian ada absolute. Absolute ini dia akan berposisi dengan objek yang posisinya relatif di dekatnya. Misalnya objek ini relatif, kemudian
dia posisinya absolut, maka dia bisa di dalamnya, seperti itu. Sticky dan seterusnya. Misalkan positioning dari suatu image, kemudian Anda ingin menulis teks di kiri, kanan, atas, bawah, ini nanti Anda bisa terapkan bahwa posisinya dia absolut, yang posisi gambar besarnya adalah relatif dan teksnya posisinya absolut, maka dia akan dari relatif dari gambar yang sudah ada. Oke, kita coba aja di latihan kita. Oke, posisi ini relatif misalnya, dan posisi di sini absolut. Kita coba save, kita lihat. Ya, ini posisinya dia akan nempel seperti ini. Nah, kalau absolut, nah di sini posisinya jadi satu. Oke ya, jadi seperti itu untuk positioning dari suatu objek. Kalau relatif ini absolut, berarti di sebelahnya. Misalnya ini saya besarkan gitu ya, 2 kalinya. Ini ya, biar Anda paham. Nah, ini nanti seperti ini. Pak, saya ingin gambarnya masuk gitu ya. Misalkan di sini topnya 10 pixel, kemudian leftnya 10 pixel. Oke, kita coba aja. Nah, ini gambarnya masuk di sini, dia 10 pixel di sini dan 10 pixel dari sini. Oke, jadi itu untuk positioning. Ada absolut, ada relatif. Top leftnya ini Anda bisa atur posisinya. Misalkan kalau di modul itu kita harus ngitung, misalkan ini sudah 100 pixel, topnya 100, berarti di sini ditambahkan jadi 440, 100. Jadi kalau ingin absolut semua harus dihitung berapa pixel posisinya. Nah, nanti Anda bisa praktekkan seperti itu. Untuk image itu sendiri itu banyak sekali, misalkan untuk image itu kita cari image ya di School. Nanti ada juga teknik float, yaitu dia akan rata sendiri, yaitu float left, jadi rata kiri, jadi gambarnya akan stuck ke kiri. Itu juga bisa nanti latihan untuk membuat desain dari suatu objek gambar yang akan biasanya jadi web, itu jadi galeri web, image galerinya. Oke, ini saya kembalikan ke absolut ya, jadi sama seperti yang tadi. Ke 20, 240. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa kita bisa ngatur kiri dan atasnya.
Ini 100 dan leftnya 100 ya. Ini kita bisa 100 ya, 100. Ini di belakangnya, kita ingin ini di sebelahnya di sini, maka kita bisa atur absolutnya itu tidak, ini kan 10 ya, ini 100 tambah 320 ya, jadi leftnya berarti 440. Kita coba ya, jadi sama seperti yang di left 440, topnya tetap sama. Nah, ini pemahaman tentang positioning. Sorry, ini yang leftnya yang 440, ininya tetap 200, atasnya 100, leftnya yang 440. Oke ya, nanti bisa dibuat seperti ini, tambah gambar sendiri. Kita lanjutkan latihan 16. Latihan 16 itu kita buat dulu. Kita copy saja ya. Nah, ini karena sama gambarnya 16. Box dan indeks. Oke, untuk 16 kita tambahkan 2 gambar lagi ya, biar Anda tahu bagaimana melayout image gallery. Untuk gambarnya kita download lagi dari Image-Splash. Terima kasih untuk Unsplash, jadi Unsplash dari Marco Blažević. Kita ambil gambar-gambar yang kira-kira ukurannya sama, dan dari Philip Swinburne. Oke. Kita ambil gambar-gambarnya. Taruh di luar dulu. Cat dan dir. Oke, kita masuk ke indeksnya. Ini nama tadi cat ya.
Nah, jika gambarnya mulai banyak, kita akan kesulitan menghitung manual ukuran dari, istilahnya ukuran dari pixel-pixelnya. Maka teknik yang kita pakai di sini adalah kita tidak usah pakai ini. Nah, tentu saja kalau kita harus buat seperti ID sendiri, bisa juga ya. Kalau seperti di latihan ini misalkan ada tambahan margin dan bordernya, bisa juga. Jadi jika sudah ada margin padding, tidak perlu posisi absolut lagi. Jadi kita coba, yaitu border dan margin dan padding. Tapi sebelumnya ini ada yang lebih mudah lagi, yaitu kita tidak perlu pakai ID, tapi kita jadikan kelas, setiap gambarnya kelas sendiri, nanti kita panggil jadi satu. Jadi ini tidak perlu satu-satu ID. Ini nanti kita hapus ya, jadi ID nya kita hapus saja, nanti kita panggil dia galeri. Image gallery. Oke, jangan lupa div tutupnya. Ini saya aktifkan dulu. Oke, jadi ID sudah tidak kita pakai. Kalau Anda ingin seperti latihan 16 silahkan, tapi ini pemahaman supaya Anda lebih mudah dalam setting, tidak harus satu-satu dan mengukur satu-satu gambar, tapi menggunakan teknik float. Ya, pertama kita akan panggil kelas galeri, karena di sini div ya, kita ketikkan div galeri. Yang kita ambil di galeri di sini adalah width dan height-nya. Tapi pertama kita beri dia floating dulu, bahwa setiap image nanti floating left. Kemudian width dan height-nya sama, biar nanti setiap gambar itu width dan height-nya ini. Kemudian yang ditambahan khusus untuk di image-nya, berarti kita panggil di sini div kelas galeri bagian image. Nah, di sini width-nya kita ambil auto. Width-nya berapa ya? 320 ya. Atau 100% aja lah, sama seperti yang di atasnya. Kemudian height-nya auto. Oke. Jadi ada tambahan di sini float left, dan ini nanti bisa dihapus. Kita cek dulu hasilnya. Ya, ini gambar sudah seperti ini, dan ketika layarnya kecil dia akan turun atau responsifnya. Oke, itu untuk floating left. Tadi sebenarnya bisa pakai manual, dan ini latihan 16 ini ya, 16. Ini saya akan tambahkan border. Nah, ini pengenalan border. Border itu
itu ada border. Pertama adalah border size. Border style ya, border stylenya ada solid, misalkan itu garis, kemudian ada border, ini banyak sekali ya, color, kemudian border yang dulu kita coba ya, ini ada bordernya. Nah di sini ada sisa ini karena kita harus buat padding. Dua pixel dan jarak antar, kita pakai 10 pixel. Padding itu jarak antar objek, margin padding itu jarak objek dengan garis bordernya, margin jarak antar objeknya. Oke. Ini gitu. Aja. Ya ini biar pas ini ya, 100%. Ini terlalu ya, jadi ini pengenalan border style, color, sama seperti sini width ya, widthnya itu untuk ukuran bordernya, misalnya 2. Kita coba. Dua pixel atau coba lah biar tahu bedanya, 5 pixel. Nah di sini ya otomatis. Oke, ini yang disebut dengan margin antar objek 10 pixel. Ini saya kecilkan aja, 2. Kemudian nah, 2 pixel, kemudian ini bordernya. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk width height-nya nanti bisa Anda atur. Ada border. Oh ya, penulisan border juga bisa disingkat langsung dengan border. Kemudian misalnya berapa width-nya. Kemudian solid. Kemudian warnanya. Jadi misalkan aqua. Nah, ini bisa juga ditulis seperti ini. Jadi bisa disingkat dengan langsung width, style, dan color. Oke, gitu. Nah, ini saya rasa itu untuk latihan 16. Silahkan dicoba, coba sendiri setting membuat image gallery.